Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan contoh pada materi error correction model. Jadi di model error correction ini kita hanya akan menggunakan satu contoh saja. Jadi untuk contoh yang lain mungkin bisa saya buatkan, tetapi tidak harus tidak masuk di dalam materi yang mungkin akan kita pelajari lebih jauh. Saya akan masuk di contoh kita. Jadi kita akan melakukan contoh ini adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh seseorang, itu seorang peneliti. Dia ingin mengetahui apakah terdapat jadi peneliti ini tuh ingin tahu apakah terdapat pengaruh. Jadi pengaruhnya apakah ada NPF terhadap ROA di Bank Syariah X. Jadi Bank Syariah X ini diteliti oleh seorang peneliti ini, di mana variabelnya adalah NPF untuk variabel X dan ROA untuk variabel Y. Peneliti ini menggunakan pendekatan model error koreksi kesalahan untuk mengetahui apakah X dan Y ini X berpengaruh terhadap Y ini. Dia menggunakan pendekatan model koreksi kesalahan atau model ECM. Nah, kalau kita mau menggunakan model ECM, apa saja tahapan yang harus dilakukan? Yang pertama, kita akan melakukan pengujian statistik deskriptif dan kita akan membuat grafiknya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengujian stasionaritas. Pengujian stasionaritas ini kita berlakukan untuk variabel Y dan juga variabel X. Selanjutnya adalah pengujian kointegrasi. Pengujian kointegrasi ini nanti kita berlakukan pada error. Kemudian selanjutnya adalah pengujian jangka pendek. Jadi kalau sudah nanti kita dapatkan model jangka pendeknya, kita akan melakukan pengujian asumsi klasik. Biasa nanti uji asumsi klasiknya ada 4, normalitas, kemudian hetero, kemudian auto, kemudian multiko. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian model jangka pendek untuk mengetahui apakah ada variabel-variabelnya itu berpengaruh atau tidak, dan yang terakhir adalah model jangka panjang. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh ke langkah-langkahnya, kita akan lihat dulu data yang kita miliki. Jadi data yang kita miliki adalah data ROA dan data NPF dari Bank Syariah X. Data ini merupakan data triwulan. Teman-teman bisa lihat triwulan dari Q kuartal ya. Jadi datanya adalah data triwulan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Jadi datanya mulai 2012 sampai dengan tahun 2019. Jadi datanya seperti ini. Nah, bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Kita sesuaikan dengan yang ada di PowerPoint. Mulai yang pertama. Pertama kita akan melakukan pengujian statistik deskriptif dan membuat grafiknya. Kita coba statistik deskriptif dulu. Kita klik ROA, kita klik NPF, klik kanan, kemudian open as group. Nah, kita di sini kita akan membuat statistik deskriptifnya. Teman-teman bisa klik view, kemudian deskriptif statistik, common sample. Nah, dari hasil ini teman-teman bisa deskripsikan sesuai dengan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Di sana teman-teman pakai apa saja gitu ya. Ini nanti teman-teman pakai sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita freeze untuk kita bisa simpan. Kita kasih nama 1 stat deskriptif. Oke, saya close. Kemudian selain statistik deskriptif, di langkah yang pertama ini kita akan menggambar grafiknya. Dari hasil yang kita peroleh, di sana diketahui bahwa nilai maksimum dan nilai minimum dari kedua variabel ini ternyata tidak jauh berbeda. Kalau tidak jauh berbeda, alangkah baiknya ketika teman-teman menggambar atau membuat grafiknya, kita bisa jadikan satu. Jadi teman-teman bisa klik view, kemudian graph, basic, line and symbol, klik OK. Nah, nanti teman-teman akan dapatkan gambar grafiknya sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar grafik dari variabel X yaitu NPF dan variabel Y yaitu ROA. Kita freeze untuk kita simpan, klik OK. Kita kasih nama 2 grafik.
Mungkin pertanyaan yang muncul dari teman-teman semua adalah apakah diperbolehkan misalkan saya mau membuat grafiknya itu sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau terlepas dari teman-teman mau membuat grafiknya sendiri-sendiri atau berbarengan, itu kembali kepada teman-teman masing-masing. Kalau merasa dia satuannya atau nilainya terlalu jauh perbedaannya, teman-teman bisa menjadikan grafik itu sendiri-sendiri. Akan tetapi ketika ternyata di grafik yang teman-teman miliki itu nilainya itu berdekatan atau tidak terlalu jauh, alangkah baiknya teman-teman jadikan satu seperti ini. Alasannya kenapa? Ketika dijadikan satu seperti ini, kita bisa menggambarkan grafiknya atau mendeskripsikan hubungan dari dua variabel ini jauh lebih gampang. Seperti di sini kita tahu misalkan yang merah itu adalah NPF. Ketika NPF-nya itu dia naik gitu kan, ternyata malah yang biru itu turun. Dari indikasi ini kemungkinan besar nanti hubungan antara ROA dan NPF itu adalah hubungan yang negatif gitu. Jadi kalau teman-teman bisa menggambarkannya dalam satu bentuk gambar yang utuh gini, kemungkinan teman-teman ada kemungkinan untuk bisa menggambarkan datanya jauh lebih baik lagi. Oke, udah kita tutup untuk grafik. Yes, kita lihat slideshow kita. Jadi di sini di deskriptifnya kita sesuaikan kira-kira teman-teman butuh yang mana saja, tidak harus semuanya. Kemudian bisa dideskripsikan hasil dari pengujian deskriptifnya. Kemudian untuk grafik, teman-teman boleh membuat grafiknya seperti ini, jadi dia disendirikan antara satu dengan yang lain, atau kalau mau seperti grafik yang sebelumnya juga dipersilakan. Baik, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu pengujian stasionaritas. Pengujian stasionaritas ini akan kita lakukan pada variabel X maupun variabel Y, hingga kita akan mendapatkan variabel X dan variabel Y-nya ini sampai stasioner, jadi sampai dia stasioner. Kita coba. Saya mulai dari variabel Y, yaitu ROA. Jadi kita klik ROA seperti ini, kemudian klik View, Unit Root Test. Kita akan mulai pengujiannya dari yang tingkat paling atas, yaitu tingkat level. Include variabelnya intercept tetap, ini automatic selection. Klik OK, kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Bagaimana cara membaca hasilnya? Teman-teman cukup melihat di bagian probabilitas. Probabilitasnya berapa gitu ya. Saya freeze dulu saja, saya kasih nama. Ini nomor 3, ini adalah NPF, stasioner, level. Nah, ini namanya coba saya stasioner level. Jadi ini adalah hasilnya. Gimana cara membacanya? Kita bisa lihat di sini. Jadi teman-teman nanti di bagian stasionaritas, teman-teman lihat di bagian probabilitasnya di sini, apakah nilainya dia lebih besar dari alfa atau kurang dari alfa. Dari hasil ini teman-teman tahu bahwa ternyata dia lebih besar dari alfa. Kalau lebih besar dari alfa, dapat kita simpulkan bahwa ROA dia tidak stasioner. Kalau dia tidak stasioner, maka kita harus ngapain gitu ya? Kita harus lakukan first difference dulu. Karena dia nggak stasioner kan, maka kita akan melakukan first difference. Bagaimana cara melakukan first difference? Jadi teman-teman bisa melakukan first difference-nya nanti dengan menggunakan D dalam kurung ROA kalau mau membangkitkan data. Kalau enggak, kita coba lihat apakah di first difference dia sudah stasioner atau belum. Teman-teman klik View, Unit Root Test, First Difference, Intercept, Automatic, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh dari first difference. Kita freeze dulu, kita kasih nama 3 NPF stasioner first. Nah, kalau dari hasil ini kita bisa dapatkan bahwa probabilitasnya ternyata dia kurang dari alfa. Kita coba lihat di PPT-nya. Nah, probabilitasnya di sini dia kurang dari alfa, sehingga kita bisa menyatakan atau kita bisa katakan bahwa di sini
ROA dia sudah stasioner pada tingkat first difference. Kalau sudah stasioner pada tingkat first difference, maka kita bisa mengakhiri kegiatan atau pengujian stasioneritas untuk ROA dan kita lanjutkan untuk pengujian stasioneritas untuk NPF. Jadi kita lanjutkan ke pengujian stasioneritas untuk NPF. Bagaimana hasilnya untuk NPF? Ini kita close. Kita masuk ke NPF. Nah, dari NPF kita klik view, kemudian unit root test, kita level terlebih dahulu, yaitu kita cek bagian level, kemudian klik OK. Teman-teman akan mendapatkan probabilitasnya sebagai berikut. Nah, dari probabilitas ini kita lihat kira-kira dia stasioner nggak sih gitu ya, kita cek. Nah, dari probabilitas ini teman-teman dapat nilai 0,6245. Nilai ini kan lebih besar dari alfa. Nah, kalau dia lebih besar dari alfa, apa yang terjadi? Jadi, karena nilai probabilitasnya dia lebih besar dari alfa, kita dapat simpulkan bahwa NPF tidak stasioner pada tingkat level gitu ya. Jadi, NPF-nya tidak stasioner pada tingkat level. Maka apa yang harus kita lakukan? Sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita akan melakukan differencing pertama dulu. Jadi, first difference dulu. Jadi, jangan tiba-tiba langsung differencing order 2, jadi kita akan melakukan differencing order pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memastikan bahwa first difference yang kita lakukan itu dia stasioner atau tidak? Maka kita akan melakukan pengujian unit root untuk first difference. Klik view, unit root test, kemudian first difference, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada probabilitas. Probabilitasnya ini sudah kurang dari alfa atau lebih dari alfa. Kita coba cek. Hasil probabilitasnya di sini 0,0001. Nah, hasilnya ini dia ternyata kurang dari alfa. Alhamdulillah, kita sudah dapatkan nilai yang kurang dari alfa. Kalau kurang dari alfa, kita dapat simpulkan bahwa ternyata NPF pada first difference dia sudah memenuhi kriteria normalitas. Kriteria stasioneritas, sehingga pengujian stasioneritas baik itu untuk NPF maupun untuk ROA dapat kita akhiri di sini dan kita bisa masuk ke pengujian selanjutnya, yaitu pengujian kointegrasi. Kita ke sini dulu. Tadi kayaknya belum saya save ya. Saya freeze dulu. Ini saya kasih nama nomor 4. Ini adalah saya kayaknya salah tulis. Ini saya tuliskan NPF dulu aja, enggak apa-apa. NPF stasioner. Ini level, ini first difference. Terus ini ada yang salah, ini saya F2. Ini harusnya adalah ROA. Kemudian di sini juga saya F2, ini di sini harusnya ROA. Kemudian yang belum adalah yang level. Klik view, saya ulangi lagi aja nggak apa-apa. Kita freeze, kita name 4 NPF stasioner first level. Nah, selesai untuk pengujian stasioneritas, maka kita bisa melanjutkan pengujian kita pada pengujian kointegrasi. Bagaimana langkah-langkah atau tahapannya? Kita coba lihat di PPT kita. Jadi pengujian kointegrasi tahapannya seperti apa? Jadi yang pertama, teman-teman akan diminta terlebih dahulu untuk melakukan analisis regresi seperti biasa. Dimana nanti hasil analisis regresi seperti biasa yang kita lakukan ini, dia nanti disebutnya adalah model pengujian jangka panjang. Jadi ini adalah jangka panjang. Jadi model pengujian jangka panjang. Nah, di model pengujian jangka panjang kita nanti akan diminta memasukkan variabel kita apa saja gitu ya. Saya coba di sini biar nggak terlalu kelihatan gitu. Variabel yang kita gunakan nanti adalah ada variabel dependen, yaitu variabel dependen kita adalah ROA, kemudian variabel independen kita adalah variabel NPF. Jadi teman-teman nanti akan melakukan pengujian atau membuat model untuk regresi model pengujian jangka panjang, di mana variabel dependennya adalah ROA, kemudian variabel independennya adalah NPF. Kalau sudah di sini apa yang dilakukan gitu ya? Kita akan selanjutnya akan melakukan atau menyimpan error dari model jangka panjang.
Jadi teman-teman akan menyimpan errornya. Jadi model jangka panjang kita akan menyimpan error, kita simpan. Jadi errornya akan kita simpan, kemudian teman-teman bisa memberikan nama sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Jadi di sini adalah resit 01, teman-teman juga bisa membuatnya sebagai ECT gitu boleh, atau EC gitu juga boleh. Jadi yang pertama tahapannya adalah membuat regresi dengan variabel dependennya adalah ROA, independennya adalah NPF. Di sini di model jangka panjang kita menggunakan data asli. Kemudian dari data asli ini teman-teman model pengujiannya kita akan menyimpan error bisa dengan nama ECT, EC atau resit. Kemudian kita akan melakukan pengujian stasionaritas pada error. Nah, kita akan melakukan pengujian stasionaritas pada error, kemudian melihat. Nah, pengujian stasionaritas pada error kita akan lakukan pada ini tingkatnya adalah tingkat level. Jadi pengujian stasionaritas errornya kita akan lakukan pada tingkat level. Kita lihat probabilitasnya, apakah dia kurang dari alfa ataukah lebih dari alfa. Jadi kalau di pengujian ini, di pengujian kointegrasi, kita harapannya adalah dia kurang dari alfa. Nah, karena kalau dia kurang dari alfa, baru yang kita katakan dia adalah ada kointegrasi. Kalau ada kointegrasi, maka kita diperbolehkan pakai ECM. Jadi kalau dia ada kointegrasi, maka teman-teman diperbolehkan pakai ECM. Tapi kalau dia tidak ada kointegrasi, maka teman-teman tidak diperbolehkan pakai ECM, dan nanti teman-teman bisa makainya adalah ARDL. Gitu. ARDL. Jadi kalau ECM-nya tidak bisa gitu karena dia tidak kointegrasi, maka teman-teman pilihannya adalah menggunakan ARDL. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan kointegrasi. Kemudian kita bisa masuk ke Fuse, teman-teman pertama kali klik Quick, kemudian Estimate Equation, kita akan masukkan data kita. Variabel dependent kita adalah ROA, kemudian C, kemudian NPF sebagai variabel independent. Kalau sudah, langsung saja teman-teman klik OK. Nah, kita kasih nama dulu, kita kasih name. Ini model jangka panjang. Model jangka panjang. Oke. Kemudian kita freeze biar nanti dia juga nggak hilang ya. 5 jangka panjang. Jangka panjang. Nah, kemudian di hasil model jangka panjang ini teman-teman akan diminta untuk menyimpan atau mendapatkan nilai errornya. Jadi proc, kemudian make residual series. Kemudian di sini teman-teman masukkan namanya adalah ECT, error correction term. Kemudian klik OK. Nah, teman-teman akan mendapatkan nilai ECT di sini. Ini sudah kita tidak butuhkan dulu, sementara kita tutup. Nah, dari error correction term-nya ini kita akan menguji apakah dia stasioner pada tingkat level atau tidak. Jadi klik View, kemudian Unit Root Test, kita pilih level, in intercept, automatic, kemudian klik OK. Dari hasil ini kita tahu bahwa ternyata nilai probabilitasnya adalah 0,0240, dia kurang dari alfa. Karena model atau karena data ECT dia sudah stasioner pada tingkat level, maka dapat kita katakan bahwa pada kasus yang kita alami, pada data yang kita miliki yaitu NPF dan ROA, dia ada kointegrasi. Jadi di sini ada kointegrasi. Klik View, kemudian klik Freeze, kemudian saya kasih nama. Di sini adalah yang ke-6, kointegrasi. Nah, setelah kointegrasi ini selesai, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, teman-teman bisa melanjutkan kegiatannya. Saya save sambil saya save. Teman-teman bisa melakukan pengujian jangka panjang. Jadi kalau dari sini tadi, kalau sini sudah selesai, maka teman-teman akan melakukan pengujian asumsi klasik pada jangka pendek. Nah, pengujian asumsi klasik jangka pendek, teman-teman harus pertama kali dilakukan adalah membuat model jangka pendeknya terlebih dahulu. Model jangka pendek ini, dia menggunakan variabel dependennya adalah DROA, kemudian dia menggunakan DNPF, kemudian nanti dia menggunakan error pada satu periode sebelumnya, jadi resit atau ECT min 1.
Itu. Kemudian dari hasil pengujian jangka pendek ini, teman-teman selanjutnya akan melakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini meliputi pengujian normalitas, dia harus terpenuhi normalitas, kemudian hetero ini tidak ada hetero, kemudian auto ini tidak ada auto, dan di multiko dia juga tidak ada multiko. Nah, bagaimana cara atau bagaimana hasil pengujian jangka pendek dan nilai dari masing-masing pengujian asumsinya? Kita bangun modelnya terlebih dahulu, klik quick, kemudian estimate equation. Kita masukkan variabel dependen kita adalah D dalam kurung ROA, kemudian C, kemudian D dalam kurung NPF, kemudian kita masukkan ECT, error correction-nya, kemudian min 1. Saya ulangi, jadi modelnya untuk jangka pendek itu adalah DROA, C, DNPF, ECT min 1. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari hasil ini kita simpan dulu terlebih dahulu. Kita kasih nama model jangka pendek. Kemudian kita freeze, kita kasih nama dia nomor ke-7. Jangka pendek. Selesai di model jangka pendek, kita nanti akan terakhir dulu aja untuk mendeskripsikan hasil dari model jangka pendek. Kita langsung ke pengujian asumsinya terlebih dahulu. Jadi di jangka pendek kita akan melakukan pengujian asumsinya. Pengujian asumsi ini meliputi yang pertama view, residual diagnostik, histogram normality test. Teman-teman akan melakukan pengujian normalitas dan hasilnya sebagai berikut. Dari hasil ini apa yang dapat teman-teman sampaikan ya? Jadi dari hasil pengujian normalitas, teman-teman bisa lihat di bagian Jarque-Bera dan probability. Untuk di FUS, dia penggunaan pengujian normalitasnya dia menggunakan Jarque-Bera. Kalau biasanya di SPSS teman-teman makainya adalah Kolmogorov. Kalau di FUS dia akan menggunakan metodenya adalah Jarque-Bera. Apa yang dapat teman-teman sampaikan di sini? Jadi teman-teman bandingkan nilai probabilitasnya dengan alfa. Dia lebih besar dari alfa atau kurang dari alfa. Ternyata 0,250 dia lebih besar dari alfa. Karena dia lebih besar, maka dapat kita simpulkan bahwa jadi karena probabilitasnya adalah 0,250 lebih besar dari 0,05, maka kita katakan residualnya berdistribusi normal. Maka di sini dia terpenuhi untuk pengujian normalitas. Selanjutnya, setelah pengujian normalitas, kita akan melakukan pengujian heteroskedastisitas. Teman-teman bisa klik view, kemudian residual diagnostik. Sebelum itu kita save dulu, kita freeze, kita kasih nama 8 normalitas. Oke. Setelah pengujian selesai di normalitas, kita akan melakukan pengujian selanjutnya, yaitu klik view, kemudian residual diagnostik, histogram heteroskedasticity test. Di heteroskedasticity test, di sini ada beberapa metode yang bisa teman-teman pilih. Bisa menggunakan Bruce-Pagan, bisa Harvey, bisa Glatzel, bisa Arch, bisa White, dan seterusnya. Teman-teman diperbolehkan menggunakan salah satu dari kelima metode ini untuk pengujian heteronya. Silakan dipilih kira-kira metode mana yang paling menguntungkan teman-teman. Jadi di metode mana dia yang terpenuhi, karena terkadang di satu metode dia terpenuhi, di metode yang lain dia tidak terpenuhi. Jadi kita pilih Bruce-Pagan, kita klik OK. Nah, dari hasil ini kita nanti lihatnya adalah di bagian OBS R-square, di bagian probabilitas G-square. Kita freeze, kita kasih nama normalitas, ini berarti heteroskedastisitas. Bagaimana cara mendeskripsikan hasil heteronya? Kita coba lihat. Nah, di pengujian hetero ini teman-teman bisa melihat atau memperhatikan hasil yang ada di bagian OBS R-square, kemudian di probabilitas G-square 2, jadinya derajatnya 2. Yang dilihat adalah nilainya ini atau yang di sebelahnya di sini. Kira-kira nilai dari probabilitas R-square itu kan 0,2930. Dia lebih besar dari alfa atau kurang dari alfa kira-kira? Ya, betul. Dia lebih besar dari alfa. Karena dia lebih besar alfa, jadi dia adalah nanti kita terima HO. Jadi kalau dia lebih besar dari alfa, kita akan terima HO. Ini HO. Jadi kita terimanya adalah terima H0. Nah, kalau kita terima H0 pada pengujian heteroskedastisitas, apa yang terjadi?
Jadi kalau dia terima H0, jadi karena OBS R square memiliki probabilitas 0,2930, dia lebih besar dari 0,05, maka dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi pengujian heteroskedastisitasnya dia sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang ketiga, yaitu pengujian autokorelasi. Teman-teman bisa klik view, residual diagnostic, kemudian serial correlation LM test. Luck to include 2, kita klik OK, kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kita freeze, kita kasih nama, dia nomor 8, yaitu autokorelasi. Nah, kemudian kalau sudah di autokorelasi, kita bisa membaca hasilnya sama dengan di hetero. Teman-teman bisa lihat di bagian OBS R square atau di probabilitas G square. Kita lihat hasilnya. Jadi teman-teman lihat di bagian di sini probabilitas G square dan OBS R square, dilihat hasilnya ini berapa, kemudian di sebelah sini dia berapa. Nah, dari hasil ini teman-teman harus melihat dia lebih besar dari alfa atau kurang dari alfa. Ternyata dia nilainya adalah lebih besar dari alfa. Kalau lebih besar dari alfa berarti terima HO. Jadi ini terima. Jadi dia terima HO. Nah, karena dia terima HO, apa yang terjadi? Jadi, karena OBS R square-nya memiliki nilai probabilitas 0,1263 lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Berarti di sini dia sudah terpenuhi. Selanjutnya, setelah autokorelasi, kita akan melakukan pengujian multikolinearitas. Jadi di sini kita akan melakukan pengujian multikolinearitas, klik view, koefisien diagnostik, kemudian varian inflation factor. Dari hasil ini teman-teman bisa lihat di bagian center VIF. Jadi center VIF-nya nilainya berapa? Nah, ini akan dibandingkan dengan angka 10. Saya freeze, saya kasih nama 8 multikolinearitas. Sebenarnya untuk pengujian multikolinearitas ini hanya diberlakukan kepada jumlah variabel X yang teman-teman miliki itu lebih dari 1. Kalau variabel X yang ada di dalam model kita hanya 1, sebenarnya pengujian multikolinearitas tidak harus dilakukan karena pasti tidak ada multikolinearitas. Bagaimana cara baca hasilnya? Kita coba lihat. Dia sudah langsung. Jadi teman-teman harus melihat bagian center VIF ini, kemudian bandingkan dengan angka 10. Apakah dia kurang dari atau lebih dari. Karena nilai center VIF-nya dia kurang dari 10, maka dapat kita katakan tidak terjadi multikolinearitas dan pengujian multikolinearitas terpenuhi. Dari hasil ini pengujian pengujian normalitas, hetero, auto, dan multiko sudah terpenuhi. Berarti model yang teman-teman miliki ini sudah merupakan model yang sangat baik karena sudah memenuhi semua asumsi yang harus dipenuhi. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan atau menginterpretasikan model jangka pendek. Teman-teman tadi kan dapatnya model jangka pendeknya seperti ini, jadi nggak usah dilihat di Evius, kita langsung seperti ini. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari model jangka pendek ini? Teman-teman bisa lihat di bagian F statistik, kemudian bisa dilihat di bagian T statistik, kemudian di bagian R square. Saya sebelum ke sana, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan hubungan atau pengaruh dari NPF terhadap DROA. Di sini ada koefisien. Koefisiennya dia nilainya negatif. Nah, ketika koefisien itu bernilai negatif, deskripsinya adalah, jadi ketika ini NPF, saya punya ini NPF misalkan, biar kelihatan gitu ya, NPF, ini di NPF gitu. Jadi kalau dikatakan dia pengaruhnya negatif, maka ketika di NPF-nya dia naik, ini kan naik, maka return on asset-nya itu turun. Ketika dia turun, dia justru naik kayak gini. Jadi kalau bentuk gampangnya itu gini. Ini yang dinamakan bentuk hubungan itu negatif atau bentuk pengaruh itu negatif. Jadi ini DROA. Kalau bentuk yang positif gimana? Jadi kalau bentuk positif itu bentuk atau grafiknya dia mengikuti grafik yang pertama. Jadi kalau misalkan kayak gini ya lebih gampangnya, maka data yang selanjutnya dia juga akan kurang lebihnya dia akan mengikuti. Gitu. Yang penting dia tidak berlawanan, ya tidak selalu ikut sama sekali, tidak selalu ikut selalu sih, cuma ketika dia bernilai positif, maka ketika dia naik ya dia ikut naik, ketika dia turun ya ikut turun. Ini adalah bentuk hubungan atau bentuk pengaruh yang positif itu
dia semakin naik ya naik gitu kalau pengaruhnya negatif. Ketika variabel NPF-nya dia naik, maka ROA-nya akan turun. Jadi ketika dia naik, dia justru turun. Kalau hubungan positif, ketika misalkan NPF-nya naik, maka ROA-nya dia juga ikut naik. Baik, saya erase all. Nah, kemudian bagaimana cara mendeskripsikan nilai dari F statistik? Teman-teman lihat di bagian di sini F statistiknya. Karena nilai probabilitas dari F statistik itu 0,001426, dia kurang dari 0,05, maka dapat kita katakan bahwa DNPF dan RESIT berpengaruh terhadap ROA, DROA secara simultan. Jadi kalau F statistik ini adalah salah satu bentuk pengujian untuk yang simultan. Jadi yang di sini adalah simultan. Kalau yang parsial di mana? Jadi kalau parsial di uji T, ini parsial. Nah, dari sini kemudian kita bisa melanjutkan di pengujian yang parsial. Kita lihat apakah di NPF itu berpengaruh atau tidak. Teman-teman bisa lihat di bagian T statistik dan probabilitasnya. Jadi ketika nilai di NPF dia memiliki probabilitas 0,4711 lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0 dan kita katakan bahwa DNPF tidak berpengaruh terhadap DROA secara parsial. Jadi ini di sini adalah terima H0. Jadi silakan diingat-ingat, kalau dia lebih besar dari alfa dia terima H0, kalau kurang dari alfa nanti terima HA. Kemudian kalau untuk yang resitnya itu dia kurang dari alfa. Jadi kalau di sini ini kurang dari alfa, ini terima HA karena dia nilainya kurang dari alfa. Jadi kalau lebih besar dari alfa teman-teman harus terima H0, kalau kurang dari alfa maka teman-teman akan terima HA. Jadi karena resitnya berada di antara min 1 dan 0 serta nilai probabilitasnya adalah 0,0005 kurang dari 0,05, maka komponen error dia signifikan secara parsial atau berpengaruh secara parsial terhadap DROA. Kemudian selain menggunakan uji F, uji parsial, dari hasil ini kita bisa juga melihat koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat kita lihat di bagian R². Nah, koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar pengaruh atau variabilitas yang dapat dijelaskan oleh variabel X yang terlibat di dalam model. Dari sana kita tahu bahwa R²-nya adalah 0,373793. Kita dapat katakan bahwa DNPF dan DNPF dan RESIT dia mampu menjelaskan variabilitas dari DROA sebesar 37,38%, di mana sisanya dia dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model. Saya lanjutkan. Jadi kemudian untuk model jangka panjang, untuk deskripsinya sama dengan model jangka pendek. Perbedaannya adalah kalau di jangka pendek dia menggunakan nilai D atau differencing, kemudian kalau di jangka panjang kita menggunakan nilai aslinya. Sama seperti yang sebelumnya, kita bisa menggunakan uji F untuk uji simultan, kemudian uji T untuk uji parsial. Nah, bagaimana hasilnya? Jadi di F statistiknya kita lihat nilai probabilitasnya dia kurang dari alfa, maka kita katakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Kemudian kita bisa lihat nilai uji T-nya. Di sini ternyata T-nya itu kurang dari alfa. Jadi kurang dari alfa, teman-teman harus terima HA. Di sini kita terima HA. Karena terima HA, maka kita dapat katakan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA dalam jangka panjang. Kemudian selain itu, teman-teman bisa lihat di bagian R². R²-nya kita dapatkan 0,628178, dan dapat kita katakan bahwa NPF mampu menjelaskan variabilitas dari ROA sebesar 62,82%, sedangkan sisanya dia dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, di sini pengaruhnya adalah pengaruh yang negatif. Artinya jadi kalau pengaruhnya itu negatif, maka ketika NPF itu naik, jadi NPF itu naik, ini misalkan naik,
maka ROA justru dia mengalami penurunan. Jadi kalau dia naik, NPF-nya naik, maka ROA-nya turun. Kalau misalkan nanti di kasus yang lain, misalkan dia pengaruhnya positif, misalkan tabungan gitu ya. Tabungan ini dia pengaruhnya positif. Jadi ketika tabungannya naik, maka ROA-nya juga ikut naik. Jadi itu yang disebut sebagai pengaruh yang positif, dan yang satu lagi adalah pengaruh yang negatif. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Mohon maaf apabila selama menjelaskan materinya ada beberapa mungkin suara yang mungkin tidak terekam, atau ada beberapa suara yang agak tersendat-sendat. Saya mohon maaf, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.